Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Alhamdulillah, dengan penuh semangat, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai suatu pembelajaran, yaitu pada materi merancang pola penyerangan dan pertahanan pada permainan bola voli. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para peserta didik semuanya, perlu kita ketahui kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis, merancang, dan mengevaluasi strategi pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar. Kemudian mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola besar, yaitu pada permainan bola voli. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu merancang pola penyerangan dan pertahanan permainan bola voli dalam permainan yang sederhana. Kemudian melakukan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan permainan bola voli dalam permainan yang sederhana dengan menunjukkan nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Permainan bola voli bisa kita lihat di monitor. Olahraga ini pertama kali diciptakan oleh William G. Morgan. Akhir abad 19, William Morgan dahulunya bekerja di Young Men's Christian Association, ya. Beliau adalah di bidang pendidikan jasmani. Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh 2 tim. Setiap tim yaitu 6 orang. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net, sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Permainannya dibagi menjadi 2-3 babak. Tim yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu maka dinyatakan sebagai pemenang di babak tersebut. Next. Ya. Ini adalah pola penyerangan. Bisa kita lihat di monitor, apa itu pola penyerangan dalam permainan bola voli. Pola penyerangan adalah siasat yang digunakan masing-masing tim untuk mencetak poin dan menjadi tim yang menang. Adapun prinsip dari penyerangan adalah upaya untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan jalan atau cara apapun sesuai yang diperkenankan dalam peraturan permainan bola voli dan tetap sportif. Pola penyerangan dalam permainan bola voli itu mempunyai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyerangannya. Ya. Yang pertama, kualitas pemberian bolanya seperti apa? Tentunya harus bagus. Kemudian blok bendungan di pihak lawan, ya, posisi dari pertahanan pihak lawan, kemampuan individu pemain yang penuh dengan skill, ya. Kemudian yang terakhir adalah kondisi tim atau regu yang berkualitas atau yang disebut dengan kekompakan tim. Next, sistem pola penyerangannya seperti apa? Nah, bisa kita lihat di layar monitor. Sistem penyerangannya ada 3, yaitu sistem penyerangan 4SM 2SU, 4 smasher 2 set upper. Yang kedua, sistem penyerangan 4SM 1SU dan 1U, 4 smasher 1 set upper, 1 universaler. Yang terakhir, yang ketiga, sistem penyerangannya 5SM 1SU, 5 smasher 1 set upper. Ya. Next, dan ini adalah sedikit gambaran mengenai posisi atau sistem pola penyerangannya.
Next, kemudian ini ada yang kedua yaitu 4 SM, 1 SU, 1 U, 4 semester, 1 set upper dan 1 universal. Ya, seperti ini kurang lebihnya. Dan yang terakhir adalah sistem 5 SM, 1 SU, 5 semester dan 1 set upper. Dan sedikit itu mengenai gambaran posisi-posisi pola penyerangan ya. Nanti di pas slide terakhir akan para peserta didik semuanya akan mengamati, mungkin ada sedikit suatu gambaran mengenai bagaimana pola pertahanan dan penyerangan permainan bola voli ya. Sekarang kita membahas pola pertahanan dalam permainan bola voli. Pola pertahanan itu bagaimana? Ya, merupakan upaya untuk bertahan dalam keadaan pasif menerima serangan dengan harapan tim lawan akan melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami kekalahan. Dalam pola pertahanan permainan bola voli harus mempunyai prinsip bahwa setelah bertahan mampu dan harus menyerang kembali. Nah, itu prinsipnya. Taktik pertahanan ya, tentunya dalam pertahanan atau yang disebut dengan defensif mempunyai taktik ya. Yang pertama, pola bendungan berteman. Pola pertahanan ini dilakukan secara tim dan mencakup dua aspek, yaitu menerima smash ya dan melindungi dengan blok. Yang kedua, taktik-taktik bendungan seperti apa dan ada berapa? 1. Bendungan 1 pemain dan bendungan 2 pemain dan bendungan 3 pemain. Jadi ada 1 bendungan, 2 bendungan dan 3 bendungan pemain ya dalam permainan bola voli atau yang disebut dengan blocker. Blok. Next. Nah, ini untuk bentuk formasi pertahanan. Formasi 2-4. Formasi bertahan ini mempunyai arti yaitu 4 pemain bertugas menerima servis dan 2 lainnya siap mengumpan dengan servis ke arah smash. Ya, kemudian formasi 3-3. Formasi bertahan ini berguna untuk mengantisipasi bola spike dari arah tengah. Terdapat 3 orang yang akan membendung smash yang akan melakukan blocking. 3 orang tersebut terdiri dari 1 orang di tengah dan 2 orang berada di sisi belakang. Next, kemudian adalah formasi 5-1. Dalam pertahanan ada formasi 5-1 ini harus menyediakan 5 pemain yang bertugas menerima servis dan 1 orang lainnya sebagai pengumpan atau yang disebut dengan set upper. Jadi ya, tadi ada kata-kata set upper ya. Set upper itu adalah pengumpan atau biasanya formasi ini digunakan saat tim sedang tertekan dan membutuhkan pertahanan yang kuat serta baik membalik menjadi penyerangan pada saat tertentu dengan mematikan. Ya, itu adalah formasi yang 5-1. Ketika para pemain sedang tertekan, maka posisi inilah 5-1 yang harus dipakai, yang harus bisa menyerang balik kembali ya pada saat tertentu dengan penyerangan yang harus mematikan lawan. Nah, ini sudah disediakan videonya para peserta didik semuanya untuk bersiap untuk mengamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Dalam video kali ini kita akan membahas pola penyerangan dan pertahanan di dalam permainan bola voli. Dalam permainan ini, setiap pemain harus menguasai teknik-teknik yang ada
Dan tak lupa juga tim menerapkan suatu taktik, strategi, pola penyerangan dan pertahanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tim. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini sampai akhir. Pola penyerangan merupakan siasat yang digunakan masing-masing tim untuk mencetak poin dengan tujuan memenangkan suatu pertandingan. Pola penyerangan dapat dilakukan dengan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut ini. Faktor pendukung penyerangan serta jenis atau sistem pola penyerangan. Faktor pendukungnya terdiri dari 1. Kualitas pemberian bola, 2. Blok pihak lawan, 3. Posisi dari pertahanan lawan, 4. Kemampuan individu pemain, 5. Kondisi tim sendiri dan lawan. Jenis pemain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu 1. Smasher atau sering disingkat SM, bertugas sebagai penyerang utama. 2. Set upper atau SU, bertugas sebagai pengumpan ke smash. 3. Universal atau disingkat U, bertugas sebagai pemain serbaguna. Ini merupakan sistem pola penyerangan secara umum yang sering digunakan. Sistem 4SM 4SU artinya 4 smasher dan 2 set upper. Berikut penempatan dan komposisi pemainnya. Pola pertahanan merupakan upaya untuk bertahan dalam keadaan pasif, menerima serangan dengan harapan tim lawan akan melakukan kesalahan dan akhirnya mengalami kekalahan. Sistem pertahanan permainan bola voli meliputi sistem pertahanan terhadap servis, 2. Sistem pertahanan terhadap smash, flashing, 3. Sistem pertahanan terhadap pantulan blok atau cover smash. Sistem pola 2-4 yang artinya 2 pemain berada di depan dan 4 orang pemain berada di belakang bertugas menerima servis. Ini contoh penerapan pertahanan terhadap servis sistem 2-4. Keras jam servisnya, terima tadi Bayu. Umpan Nijar, ada Rifan, berhasil tadi. Pertahanan terhadap smash dengan sistem 2-0-4, di mana 2 pemain bertugas memblok dan 4 orang pemain bertugas mempertahankan daerah belakang. Contoh penerapan pertahanan terhadap smash sistem 2-0-4. Ayo lakukan jam. Dan kali ini Araujo masih bisa ditahan Bayu. Umpan Nijar, Rifan. Oh, lolos blok tadi dari Araujo. Dan pertahanan cover smash posisi 4 artinya pemain posisi nomor 4 melakukan serangan smash, kemudian di blok lawan. 2 pemain depan dan 3 pemain belakang sudah siap di posisi untuk mengcover smash jika sewaktu-waktu bola pantulan blok masuk ke lapangan sendiri. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, selamat pagi, dan salam olahraga. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.